Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada pada saat ini, salam kami dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi buat Anda sekalian. IBKKG Morning Talk kembali hadir ke hadapan Anda dengan perbincangan yang menarik, aktual, dan terpercaya seputar ekonomi bersama saya, Hisar Sirait. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang implementasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Pertanyaannya adalah, masihkah relevan sistem ekonomi Pancasila saat ini, mengingat perekonomian Indonesia belakangan ini cenderung memburuk dari tahun ke tahun, terutama masa pandemi COVID-19. Untuk membahas hal ini, di studio kita telah kehadiran Bapak Kwik Kian Gi. Selamat pagi Pak Kwik. Selamat pagi. Ya. Pak Kwik sudah bisa membuka maskernya juga Pak Arif, karena kita sudah menjaga menerapkan protokol kesehatan 5M. Jadi kita juga sudah tes COVID, kita sudah mengikuti semua protokol kesehatan. Dan di studio juga kita sudah hadir Pak Arif Budimanta. Selamat pagi Pak Arif Budimanta. Selamat pagi Pak Hisar. Saudara pemirsa sekalian, seperti yang kita tahu, Pak Kwik adalah seorang pakar ekonomi, seorang pemerhati ekonomi. Beliau pernah juga terlibat dalam pemerintahan. Beliau pernah menjadi Menteri Koordinator Ekuin dan juga Menteri Bappenas. Sementara Pak Arif Budimanta, seorang pemikir muda di bidang ekonomi, beliau pada saat ini staf khusus Presiden bidang ekonomi dan juga Direktur Eksekutif Megawati Institute. Pemirsa, sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Saya masih mengingat ada statement Ibu Megawati yang menyatakan bahwa kalau kita bicara ekonomi Pancasila, sebetulnya kita bicara bagaimana membumikan Pancasila dalam ekonomi pembangunan kita. Beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi Pancasila, antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun para pemirsa, saat ini sering dipertanyakan, masihkah relevan sistem ekonomi Pancasila sekarang ini? Mengingat perekonomian Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selama masa pandemik COVID-19 ini mengalami kondisi cenderung memburuk. Untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan Pak Kwik dan Pak Arif. Pak Kwik, ini menarik sekali Pak Kwik. Sistem ekonomi Pancasila. Di episode kita sebelumnya, kita sudah bicara mengenai sistem ekonomi di seluruh dunia, Pak. Ya. Waktu itu kita sudah janji kepada pemirsa, kita akan membahas khusus tentang ekonomi Pancasila. Bagaimana Pak Kwik? Pertanyaannya, apakah masih relevan Pak ekonomi Pancasila saat ini, Pak? Silakan Pak Kwik. Saya kira yang paling baik hari ini, oleh karena baru saja menulis edisi yang kesekian, yang judulnya adalah Pancasilanomics, mungkin bisa ditayangkan sebentar. Itu adalah Dr. Arif Budimanta, bukunya bisa. Bukunya Pak Arif? Nah, Arif Budimanta. Oleh karena itu lebih baik kalau usulan saya, Pak Arif yang memberikan kata-kata pembukaan, prinsip-prinsip dasar apa yang ditulis. Lalu kami nanti upayanya lalu apa yang telah dikatakan atau dikutip oleh Pak Hisar tadi tentang ucapan Ibu Megawati karena harus dibumikan. Nah, itu dibuat praktis bagaimana, disitulah nanti kita mulai diskusi. Baik, terima kasih. Prinsip-prinsip dasarnya saya kira lebih baik Pak Arif dulu mungkin sudah mempunyai gambaran bagaimana membumikannya. Ya. Baik Pak Arif, jadi menarik Pak Kwik, memang Pak Arif juga buku ini sudah edisi kedua kalau saya tidak salah Pak Arif ya. Ini adalah judulnya sangat baik sekali, sangat inspiratif, Pancasilanomics, Jalan Keadilan dan Kemakmuran. Boleh Pak Arif diceritakan latar belakang atau bagaimana sebetulnya esensi dasar dari buku ini bisa menjadi sebuah pandangan kita ke depan untuk membangun ekonomi kita untuk menuju keadilan dan kemakmuran. Silakan Pak Arif. Baik. Terima kasih Pak Hisar, Pak Kwik ya. Pertanyaan mendasar tadi, apakah
Pancasila ataupun sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila masih relevan atau tidak pada saat ini. Sebagai sebuah living ideologi begitu bagi bangsa Indonesia, justru relevansi dari Pancasila dalam internalisasi kehidupan sistem ekonomi mendapatkan momentum dan relevansi yang lebih signifikan di tengah putaran arus globalisasi yang dipersoalkan oleh banyak pihak pada saat ini, seperti misalnya ekonom Stiglitz gitu ya mengatakan bahwa globalisasi itu banyak menimbulkan konsekuensi. Salah satunya yang dihadapi oleh dunia pada saat ini adalah inequality. Kita tahu misalnya ada negara yang susah, miskin gitu, untuk mendapatkan vaksin aja sangat sulit gitu ya. Sementara negara-negara kaya proses vaksinasinya tuh berjalan sangat cepat gitu. Itu misalnya sebagai contoh yang kita hadapi pada saat ini. Nah, kita tahu bahwa salah satu prinsip dalam Pancasila itu adalah, kalau kita Pancasila kita lihat dalam sila-sila, maka kata keadilan itu direpetisi 2 kali. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara ekonomi dalam perspektif Indonesia, maka strategi pengembangan sistem ekonomi ataupun pembangunan nasional, prinsip yang paling utama itu adalah mendistribusikan keadilan atau kita sebut dengan pemerataan. Bukan hanya keadilan dan pemerataan antar golongan, tetapi juga antar wilayah. Itu yang pertama. Nah, landasan itu ya dipengaruhi juga oleh masa, ya, dipengaruhi oleh masa ataupun sejarah kemerdekaan Indonesia yang berangkat dari suatu masa yang kita sebut dengan kolonialisme. Jadi aspek keadilan itu menjadi penting dalam kerangka untuk memerdekakan dan memberdaulatkan perekonomian nasional kita. Jadi itu yang pertama. Ditanya relevan atau tidak, sangat relevan pada saat ini, apalagi kita menghadapi apa yang disebut dengan global inequality. Ya. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah mengedepankan aspek-aspek justice ataupun keadilan, equality ya di dalam setiap aspek pembangunan nasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena Indonesia ini kuat dalam kekayaan ya sumber daya alam, maka sumber daya alam kita itu harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk pembangunan nasional. Caranya seperti apa? Ini yang keempat ya. Caranya seperti apa? Mentransformasikan kekayaan sumber daya alam itu jadi dari resource based ekonomi ditransformasikan menjadi knowledge based ekonomi. Jadi melalui apa? Melalui proses pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pada implikasinya adalah terjadi proses penguasaan terhadap teknologi, maka kemudian kita dapat membangun apa yang kita sebut dengan hilirisasi dari kekuatan sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga apa? Sehingga dalam aktivitas ekonomi kita memiliki apa yang disebut dengan nilai tambah, dan implikasinya ini sangat besar terhadap indikator-indikator ekonomi kita gitu ya, baik nanti yang terkait dengan neraca perdagangan, dengan neraca pembayaran, nilai tukar, atau yang kita sebut dengan sederhana stabilitas dalam perspektif ekonomi. Nah, inilah pesan mendasar dari konstitusi yang merupakan landasan operasional ya dalam konteks Pancasila yang memandatkan tentang pesan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu gitu. Jadi transformasi untuk mengelola sumber daya alam yang berbasis kepada resource based ekonomi
itu ditransformasi kemudian menjadi knowledge based ekonomi melalui proses pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian yang kelima, karena kita orientasinya adalah keadilan, maka proses-proses pengambilan keputusan kebijakan publik dalam pembangunan harus diorientasikan kepada apa yang kami sebut dengan public virtue. Itu pesan keempat dari sila keempat ya, didasarkan oleh musyawarah mufakat yang berintikan kerakyatan gitulah kira-kira kan seperti itu. Ini public virtue. Jadi didasarkan oleh kebajikan publik, bukan kebajikan golongan, apalagi oligarki. Jadi menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Dan saya rasa selama beberapa tahun terakhir ini ya, kita tahu bahwa pemerintah juga menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang mengarah ya dari prinsip-prinsip dasar Pancasila. Misalnya dalam konteks keadilan ekonomi melalui program reforma agraria, dan ini sudah dijalankan sejak zaman Pak Kwik memimpin Bappenas ataupun memimpin Kemenko Perekonomian pada waktu itu sudah mulai ya digerakkan misalnya reforma agraria. Kemudian yang kedua misalnya program-program yang terkait dengan pencerdasan kehidupan bangsa, sederhananya yang sifatnya programatik ataupun proyek itu misalnya program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat melalui kartu-kartu itu bagian daripada redistribusi keadilan ya, mengembalikan kekayaan sumber daya alam itu kepada rakyat untuk mentransformasikan agar kemudian itu menjadi pengetahuan ekonomi yang bernilai tambah melalui pendidikan, sehingga kemudian tidak ada alasan bagi masyarakat yang tidak mampu misalnya untuk tidak bersekolah karena kemudian difasilitasi oleh negara gitu. Nah, kemudian yang terakhir misalnya contoh lagi di dalam bidang kredit di perbankan ya. Pak Hisar mungkin, dan ini juga kalau kita baca beberapa gagasan dari Pak Kwik dulu ya. Kalau konglomerat dulu bisa dapat suku bunga untuk kredit, untuk pembiayaan aktivitas proyek, baik itu kredit investasi ataupun kredit modal kerja, mungkin single digit, 6, 8, 9%. Tapi kalau udah usaha mikro kecil, itu double digit, malah di atas 20%. Nah sekarang itu kesempatan itu sama. Bagi mereka yang baru mulai usaha, oleh Pak Presiden Jokowi diarahkan, mereka juga dapat mengakses kredit itu yang bunganya 6% gitu. Sebagian daripada bunga yang 6% itu disubsidi oleh negara. Misalnya katakanlah biaya operasionalnya harusnya 10%, 4% misalnya disubsidi oleh negara. Agar apa? Agar terjadi mobilitas ke atas dari golongan usaha mikro kecil ini. Kenapa menjadi penting golongan usaha mikro kecil ini? Karena hampir 60% ya job creation itu dihasilkan oleh kelompok golongan usaha ini. Gitu loh, kelompok golongan usaha ini, dan kita harus juga memiliki, negara ini harus memiliki satu kelompok golongan usaha menengah yang kuat. Ya, bukan hanya golongan menengah yang kuat, tetapi kelompok usaha menengah yang kuat. Dan itu yang kita lihat negara-negara maju seperti di Jerman dia punya Mittelstand, kemudian di Jepang juga seperti itu. Semua penopang aktivitas usaha yang menghasilkan job creation yang tinggi itu datang dari kelompok-kelompok usaha menengah yang bekerja sama dengan kelompok usaha besar. Jadi ini bagian daripada apa yang kita sebut dengan redistribusi keadilan maupun kehadiran negara melalui aktif government. Karena pesan dari Pancasila itu mengharapkan sebenarnya negara itu aktif ya. Dan di dalam masa pandemi pada saat ini kita lihat bahwa negara-negara itu sangat aktif hadir ya melalui berbagai macam kebijakan. Misalnya Biden ataupun Trump ketika memimpin itu menggelontorkan stimulus ya melalui bank sentral untuk membeli obligasi-obligasi dari company, misalnya defisitnya juga melebar dalam kerangka untuk menggerakkan perekonomian, memberikan bantuan misalnya kalau pada kelompok-kelompok dunia usaha melalui restrukturisasi kredit, kemudian insentif fiskal dan seterusnya. Ini menunjukkan aktif government yang dilakukan oleh
banyak negara pada saat ini. Pada intinya adalah bahwa ekonomi yang berdasarkan Pancasila dia itu tidak against pasar, ya, tetapi hadir di dalam pasar untuk membela kelompok yang lemah dan terlemahkan. Hadir di dalam pasar untuk melakukan proses koreksi pasar apabila terjadi oligopoli, monopoli, agar terjadi apa yang disebut dengan keseimbangan pasar. Saya rasa itu, Pak Hisar. Terima kasih. Baik, menarik sekali, pemirsa. Ada beberapa pesan ya yang saya catatkan, ada 5 pesan sebetulnya bagaimana kita bisa menyatakan semangat dan nilai-nilai Pancasila itu bisa kita bumikan sebetulnya untuk membangun perekonomian kita. Ada catatan Pak Kwik, bagaimana nih Pak Kwik? Iya, saya kira perlu tabel yang tadi kita bicarakan untuk ditayangkan. Jadi di sini ini sebetulnya kutipan dari buku yang ditulis oleh Pak Arief. Padatnya jadi perbandingan paradigma ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Pancasila. Lalu bagaimana membumikannya? Nah, ketika itu saya akan bercerita sedikit sesuatu yang menarik karena ya kita sama-sama kader PDIP. Jadi ketika saya ketua Litbang PDIP, saya ditanya oleh wartawan, sebetulnya ideologi PDIP apa tentang sistem ekonomi. Saya katakan adalah kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi dengan pengaturan dan peraturan oleh pemerintah seperlunya. Lalu terjadi protes yang luar biasa, sehingga Ibu Megawati sebagai ketua umum memanggil saya. Nah, dalam rangka itu yang saya kemukakan terkait langsung dengan membumikan. Bagaimana membumikannya? Jadi saya katakan yang ditentang adalah kenapa saya menggunakan istilah kapitalisme. Sedangkan Bung Karno selalu mengatakan kapitalisme selalu menjurus pada imperialisme, menjurus pada kolonialisme. Lalu saya jelaskan bahwa kapitalisme menurut pemahaman saya adalah suatu istilah generik yang isinya mengatakan orang per orang secara pribadi dibolehkan memiliki kekayaan, dibolehkan mempunyai modal, dibolehkan mempunyai kapital, dan kepemilikannya itu dijamin oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, dan diperbolehkan untuk berusaha dalam bentuk berproduksi dan berdistribusi untuk memperoleh laba. Nah itu kalau seperti itu kan kenyataannya sekarang seperti itu ketika itu. Waktu saya harus memberi pertanggungjawaban kepada kader-kader. Nah, kalau kita ingin membumikan, saya bukannya meremehkan, oleh karena saya anggap Pancasila ini sudah mendarah daging. Jadi tidak perlu diuraikan lagi satu persatu. Tetapi kalau membumikan, prakteknya bagaimana? Nah, jadi ternyata boleh, gitu kan. Boleh, tetapi peraturan pengaturan pemerintah. Oleh karena kita tidak menganut paham yang pernah dialami oleh Soviet, Uni, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara, Kuba. Dan kalau mereka, pendiriannya Cina juga, pendirian mereka adalah tidak boleh ada satu orang pun, manusia pun yang bukan pegawai negeri. Semua milik pemerintah, sehingga warung-warung bakmi yang kecil-kecil itu memang milik pemerintah, memang betul. Bahwa itu akhirnya macet, urusan lain. Nah, Indonesia tidak pernah eksperimen itu, tidak pernah. Jadi sejak awal sudah mengatakan itu. Kalau kita membaca kembali pidato Bung Hatta dalam rangka memperingati Hari Koperasi yang pertama di tahun 1951, itu juga diuraikan bahwa jangan gusar pada usaha besar bahkan asing. Dia bilang itu jangka pendek, jangka panjangnya baru menjurus kepada kebersamaan yang konkretnya adalah koperasi.
menurut Bung Hatta ketika itu. Nah, apakah itu pada saat ini relevan dalam arti mesti kooperasi semua? Itu topik lain yang menarik sekali, tapi tidak kita bicarakan di sini. Jadi kalau membumikan, maka tadi kapitalisme seperti itu. Nah, terus sistem nilai pertukarannya kan tidak diatur oleh pemerintah. Pemerintah tidak menentukan harga ini, harga Coca-Cola, harga apa, harus berapa, tidak. Harga itu ditentukan antara perpotongan antara demand and supply curve. Berarti mekanisme pasar. Ya. Nah, dengan demikian lalu bisa saja terjadi ada pengusaha yang pandai, yang kaya raya, dan ada saja yang kecil. Nah, tadi Pak Arief menyebut 60%, tapi sebetulnya 99,9% loh. Jadi yang UKM itu jumlahnya sekitar 36 juta, sekarang meningkat hampir 60 juta perusahaan. Yang besar dari 3.000 meningkatnya. Yang 60% tadi job creation yang mereka ciptakan. Ya, jadi jumlah perusahaan yang dalam persentase 99,01% memberi lapangan kerja, memberi job creation juga 99,9%. Menyumbang kepada PDB 37% sekitar. Yang 0,01% itu cuma menyerap sekitar menyerap sisanya, menyerap sedikit sekali 0,01%, tetapi PDB-nya lebih besar, 60%. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah angka-angka tahun 2020. Tahun sebelumnya, tahun 99, tahun 2000, itu jumlahnya hampir separuh. Tetapi persentasenya tidak berubah loh sampai saat ini. Persentasenya tidak berubah. Sehingga kalau kita melihat apakah gambaran perekonomian di Indonesia pada saat ini yang sudah membumi itu sesuai dengan Pancasila, saya kira dari angka-angka ini saja jawabnya adalah tidak. Belum. Nah, itu perlu disadari. Oleh karena itu, yang perlu kita bicarakan sekarang, kok sampai menjadi belum itu kenapa? Kan kita sudah merdeka cukup panjang, 74-75 tahun ya. Tapi kok kondisinya menjadi seperti ini gambarannya. Gitu. Nah, saya ingin mengomentari sedikit-sedikit yang Pak Arief katakan ya. Apakah masih relevan berkenaan dengan COVID tadi? Jelas relevan. Oleh karena di seluruh dunia dengan munculnya 2 buah buku dari Thomas Piketty. Buku yang pertama 2013 judulnya The Capital. Di situ dia mengatakan bahwa di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia 1% manusia menguasai 80% kekayaan. Kenapa? Karena yield, rentabilitas dari modal itu pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan PDB. Tetapi bukunya 600 halaman lebih. Dan dia menguraikan itu, dia melakukan riset sampai sekitar hampir 8 tahun. Khusus riset, tiba pada kesimpulan itu, sehingga sekarang ekonomi sistem dunia termasuk Indonesia menjadi menarik. Menariknya seperti ini. Ini kondisi seperti ini pernah digugat oleh Karl Marx di tahun 1867 dengan bukunya Das Kapital. Adam Smith yang menulis bukunya 1776 mengatakan pemerintah jangan ikut campur tangan sama sekali, terjadi keseimbangan. Bagaimana prosesnya saya tidak perlu membicarakan di sini, nanti makan waktu. Setelah berlangsung demikian lama, ternyata dia betul. Ternyata ada saja manusia yang lebih inventif, lebih inovatif, lalu menjadi kaya raya, lalu menindas manusia. Yang oleh Bung Karno disebut eksploitasi belum-parlom. Dan kejam sekali, di dalam revolusi industri itu kejam sekali. Maka sampai muncullah opera-opera seperti Oliver Twist, seperti Les Miserables yang sangat
itu sudah miserable jauh sebelum Thomas Piketty. Jadi sudah dikenali oleh Andrew Lloyd Webber yang pemusik, pengarang musik, tapi beliau adalah seorang guru besar dari Oxford University. Jadi ternyata tidak betul Karl Marx menggugat. Ketika Karl Marx menggugat dengan alasannya luar biasa ilmiah dan kuatnya, maka Soviet Uni, Eropa Timur menganut 100%. Bukan hanya itu, Karl Marx tidak hanya berpikir, akan tapi dia berbuat. Dia melakukan revolusi 2 kali yang gagal. Ya. Bagaimana sikap Eropa Barat? Eropa Barat mengatakan, kami mengakui sepenuhnya gugatan Karl Marx, tetapi kami tidak mau menerapkan cara penyelesaiannya. Dengan cara setiap manusia masih pegawai negeri, lalu sentral, semua produksi sentralistik segala macam itu tidak mau. Kami tetap mempertahankan kapitalisme yang dalam arti generik tadi, yang tidak menjurus pada imperialisme, jadi dibolehkannya orang per orang. Kami tetap mempertahankan mekanisme pasar, tapi diatur. Sehingga sekarang yang paling krusial untuk ekonomi Pancasila di dalam menemukan seluruh peraturan dan pengaturan ekonomi yang ada di sini, itu perlu kita rangkum, bukan dirangkum, perlu satu persatu dirinci, satu persatu perlu kita lihat, apakah ini sudah sesuai dengan Pancasila, apakah ini sesuai dengan Pancasila. Nah, menurut pendapat saya itu yang terpenting sekarang. Nah, di sini yang bisa dipertanyakan adalah mengenai, atau begini, saya tidak tanya. Saya ini lama di luar negeri, kecuali belajar juga bekerja. Kebetulan di Welfare State, Belanda. Jadi ketika itu tahun 50-an, 60-an itu, Welfare State itu yang jagoannya itu Skandinavia, Inggris, dan Belanda. Saya di Belanda. Ya. Di situ itu saya ingin menggambarkan kemudian Indonesia bagaimana, saya tidak membicarakannya oleh karena kita sama-sama tahu. Kalau ada orang sistem jadi nomor 1, semua bebas, berarti akan terjadi ketimpangan luar biasa. Ketimpangan yang luar biasa itu diperbaiki dengan cara nomor 1 perpajakan. Pajak perseroan dan pajak pribadi ketika itu, sekarang berbeda lagi ya, ketika itu menurut saya bagus, oleh karena itu sampai 70% maksimum. 70% dari laba perusahaan diambil sebagai pajak. Jadi begitu ekstremnya, drastisnya. Jadi lalu dia membentuk suatu sistem jaminan sosial, social security system, yang tidak ada urusan sama sekali dengan APBN. Tetapi memungut pajak, tetapi itu tidak dinamakan pajak, itu dinamakan premi dari asuransi, dari social security system secara keseluruhan. Kami juga punya, namanya Jam Soslek, yang terdiri dari jaminan hari tua, jaminan macam-macam BPJS segala. Nah, sekarang saya ingin memberi perincian, kalau ada orang sakit berobat jalan, ya, dia tentu bayar preminya besar, itu totalnya 35%. Jadi preminya majikan membayar, buruh membayar. Untuk premi itu setiap yang saya sebut itu dituangkan dalam sebuah undang-undang dengan perhitungan-perhitungan aktuaria yang lengkap. Itu yang penting, nanti saya simpulkan kenapa saya mengatakan dengan perhitungan aktuaria yang lengkap. Kalau ada orang sakit yang berobat jalan, biaya dokternya gratis, tapi dokter dibayar oleh asuransi. Dia beli obatnya gratis. Kalau penyakitnya dia parah harus dirawat di rumah sakit, semuanya gratis. Kalau dia sakitnya lebih dari 6 bulan, majikan berhak memecat, sehingga dia menganggur. Dalam kondisi yang demikian, dia diberi
santunan pengangguran yang sama dengan gaji yang terakhir. Kemudian bagaimana kalau dia meninggal? Ada undang-undang tentang janda yang memperoleh pendapatan, kalau anak masih memperoleh pendapatan yang sama dengan sebelumnya. Bagaimana kalau dua-dua meninggal, orang tuanya sehingga yatim piatu? Dijamin pendapatannya oleh pemerintah, oleh karena rumah-rumah yang tidak seperti di sini diserahkan kepada yayasan swasta, tapi pemerintah yang ya tingkat tinggi sekali. Kemudian pensiun. Pensiun ini terdiri dari dua. Yang satu ya pensiun hari tua. Pensiun itu kan dia membayar premi kalau sudah mencapai usia 65 tahun di pensiun gitu kan. Nah, ini ada dua sistem. Yang satu adalah sistem premi, yang satu adalah sistem omslase, pemantulan. Jadi artinya orang yang sekarang terima pensiun dibayar oleh orang yang sedang bekerja. Jadi tidak ada premi. Yang satu premi ya. Nah, ini mendapatnya santunan besar. Bagaimana kalau ada orang yang sebetulnya tidak berhak sama sekali, oleh karena dia tidak pernah bekerja, tidak pernah membayar pajak. Manusia yang seperti itu pun diberikan pensiun. Diberikan pensiun. Jadi setiap warga negara itu diberi pensiun begitu mencapai usia 65 tahun. Nah, lalu kemudian mengenai pendidikan bagaimana? Undang-undang dasar kita mengatakan 20% dari APBN harus untuk pendidikan. Tetapi di dalam prakteknya tidak pernah bisa. Karena apa? Karena tidak ada uangnya. Ketika saya menteri, saya dipanggil oleh DPR, saya digugat, mengapa dikatakan saya melanggar undang-undang dasar karena kurang 20. Lalu saya hitung, pemasukan itu sekian, sudah utang sekian, yang dipakai untuk anggaran pembangunan sekian, membayar bunga dan cicilan sekian, sisanya anggaran pembangunan cuma sedikit, dipakai sudah ada penggunaan semua. Kalau Anda menuntut anggota DPR 20%, maka Republik ini hanya punya satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan. Saya tunjukkan angka-angkanya waktu itu. Saya kira kondisinya pada saat ini masih seperti itu, maka muncullah ribuan usaha perguruan tinggi swasta yang lalu orientasinya komersial. Jadi mereka adu jual ijazah, bukan adu peningkatan mutu. Nah, ini hal yang sangat menyedihkan. Nah, mengenai pendidikan, sekarang ini apakah Indonesia sudah cukup mempunyai orang-orang yang terdidik? Bung Karno itu pernah mengemis kepada semua negara di dunia tanpa melihat ideologinya apa. Mengemis beasiswa. Dan dapat. Oleh karena semua mahasiswa yang belajar di seluruh dunia setiap tahun berkumpul. Saya mengalami satu kali berkumpul di Moskow, satu kali berkumpul di Paris untuk belajar. Dan itu saya menyaksikan sendiri dari seluruh dunia. Dan mereka sudah jadi semuanya. Ditambah dengan ITB, ditambah dengan swasta yang jumlahnya enggak Pak tahu berseratusan ribuan. Jadi kita ini sudah mempunyai banyak sekali insinyur. Tapi pengalaman saya ketika masih di dalam pemerintahan, itu urusan lain lagi, nanti saya bahas sebentar. Mereka itu kedudukannya sebagai kuli. Kalau saya menggunakan kata Bung Karno yang kasar, tenaga gajiannya perusahaan asing. Ini hal yang sangat menyedihkan. Jadi yang dikatakan Pak Arief sangat betul, di pendidikan itu luar biasa pentingnya. Nah, bagaimana pendidikan di negara-negara kesejahteraan yang tidak punya Pancasila? Pendidikan di sana, sekolah dasar sampai dengan sekolah dasar bebas total, sekolah menengah itu minim sekali, minim sekali, atau mungkin gratis. Universitas, setiap warga negara berhak utang kepada pemerintah tanpa bunga.
dan harus dicicil kembali setelah yang bersangkutan lulus sebagai sarjana dan mendapat pekerjaan yang layak, mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menyicil. Nah, sekarang tentang gugatan pihak ketiga. Ya. Seorang ayah, ibu punya anak kecil. Anak kecilnya main-main di balkon, balkonnya ada pot kembang. Pot kembangnya oleh anak kecil itu dimain-maini, jatuh di atas kepala orang yang sedang berjalan, meninggal. Istrinya dan anak-anaknya itu menggugat. Saya tidak punya pendapatan oleh karena kesalahan anak Anda. Jadi Anda sebagai ayah dari anak ini harus membiayai kehidupan kami terus sampai kami bisa memperoleh pekerjaan, sampai anak kami lulus segala macam. Itu dia tidak membayar. Karena dia membayar premi, itu gugatan dari pihak ketiga itu dibayar oleh pemerintah. Lalu kemudian gaji minimum. Ya. Gaji minimum kalau kita 4,2 juta rupiah, ya, gaji minimum mereka ketika saya 2.000 Holden. Sekarang 1.750 euro yang kalau dikalikan 16.000 berapa itu? 30 jutaan. 30 juta. Gaji minimum. Tidak boleh lebih rendah dari itu. Walaupun dia tonggak sampah yang terendah. Ya. Lalu bagaimana dengan gaji top CEO? CEO sesukamu. Ya. Karena kalian kan punya pemegang saham hak tertinggi. Tetapi gajimu tidak boleh melebihi 12 kali daripada gaji pegawaimu. Nah, sekarang sudah berubah karena pengaruh Amerika. Ini saya yang ceritakan yang ideal, tetapi pernah merupakan suatu kenyataan berpuluh-puluh tahun. Tentang gaji, subsidi berbagai lah. Kalau subsidi banyak sekali, yang paling mencolok sekali adalah zaman COVID. COVID ini perusahaan-perusahaan kan banyak yang hancur, menderita. Itu European Union, bagian terbesar dari negaranya itu, kerugianmu berapa? Selama COVID, kerugiannya dibayar oleh pemerintah tidak dari APBN, dari tabungan. Jadi pemerintah itu ternyata mempunyai tabungan. Jadi pendapatannya APBN lebih besar daripada pengeluarannya. Oleh karena itu tidak defisit, surplus. Berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus tahun karena mereka sudah lama sekali peradabannya. Jadi itu yang paling mencolok. Tapi subsidi yang kecil banyak sekali yang diberi subsidi. Petani diberi subsidi. Jadi omong kosong lah yang mengatakan, yang mereka menuduh negara-negara berkembang mengatakan, oh itu apa itu dumping. Jadi diberi subsidi, merugi diberi subsidi pemerintah untuk bersaing dengan kami, itu tidak betul. Sebaliknya bahkan. Nah sekarang pembiayaan dari ini semua dari mana? Saya katakan tadi sebagian dari premi. Dan itu bukunya setebal, saya punya ya, tapi nggak ada gunanya karena dalam bahasa Belanda 111 undang-undang. Untuk menjamin sistem-sistem ini semua. Dampaknya apa? Dampaknya itu gudang uang. Uang yang ada di dalam melimpah-limpah luar biasa. Mengapa? Karena jumlah orang yang sakit, jumlah orang yang sedang kena celaka, yang menjadi yatim, jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang sehat. Yang membayar premi yang sehat. Nah uang ini nganggur untuk jangka waktu yang begitu panjangnya, yang praktis tidak terbatas, dipakailah untuk membangun rumah-rumah perumahan rakyat. Perumahan rakyat kan sudah lama ada. Mereka merasa tidak layak. Loh, saya nonton televisi, rumah masih begitu bagus, dihancurkan. 1 tahun membangun 1 juta rumah dari perumahan rakyat yang boleh beli dengan harga sangat murah dan boleh menyewa dengan harga sangat murah. Nah, bagaimana dengan rumah mewah? Rumah mewahnya dikendalikan begitu rupa oleh pemerintah, sehingga kenaikannya itu dalam kondisi apapun
tidak terjadi kenaikan. Seperti ya saya sendiri mengalami lah, saya tidak perlu mengumumkan angka-angkanya. Saya waktu itu ini tentang nah ini semuanya saya kemukakan. Yang saya sedih ya, founding fathers kita sebelum 1945 itu sudah memikirkan dan dituangkan dalam Pancasila. Kalau kita membaca itu sempurna sekali, sempurna sekali. Walaupun tokohnya Bung Karno tidak pernah melihat luar negeri. Bung Karno tidak pernah keluar negeri sebelum dia jadi presiden. Tetapi sudah begitu sempurna. Tetapi kok hasilnya sekarang yang punya Pancasila seperti itu, seperti ini, sedangkan negara yang tidak punya Pancasila seperti ini. Dan lebih gila lagi, bukan hanya manusia yang dibela, binatang juga dibela. Sampai ada partai politik yang namanya Partai untuk Binatang. Mempunyai 3 kursi di DPR. Dan kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada burung yang ketabrak atau anjing yang ketabrak, semua berhenti. Itu dengan sangat hati-hati. Dirawat, itu berkeliaran mobil ambulans binatang. Ditulis ambulans hewan. Ditulis. Jadi saya jadi bingung. Oleh karena itu, bagaimana caranya sekarang membumikan ini semua gitu. Oleh karena kenyataannya, saya kira Pak Arief mengetahui, tadi sudah menyebutkan kenyataan kita ketimpangan nggak kira-kira. Seluruh dunia memang begitu, tapi dunia kan tidak punya Pancasila. Kita kan punya Pancasila. Jadi kalau mereka begitu, mereka akan menyelesaikan masalahnya. Saya kira setelah Thomas Piketty, karena dia 2. Yang satu, The Capital, yang menyatakan 7 tahun kemudian, baru tahun 2020 menulis buku lagi. Capital and Ideology. Nah, ini menarik. Saya punya dua-duanya, tapi makan waktu banyak tebal. Sekarang begini, kenyataan sekarang sama dengan kenyataan Karl Marx tentang ketimpangan. Setelah Karl Marx, teori-teorinya gagal. Sampai perestroika, glasnost, sampai China menyebut social market economy, semuanya sama sebetulnya. Cuma kadar campur tangannya pemerintah berapa besar. Nah, Pancasila kita itu kadar campur tangannya pemerintah berapa besar. Dan kadar campur tangannya asing berapa besar. Nah, ini nanti kalau ada waktu dan moderator merasa oke, bisa kita bahas. Satu khusus mengenai sumber daya alam. Karena tadi Pak Arief sangat tepat. Saya membaca dari manapun juga, mereka mengatakan negara yang paling kaya di dunia itu mungkin Amerika Serikat, mungkin Indonesia. Dalam arti sumber daya alam yang ada di bawah perut bumi, ditambah dengan iklim yang kondusif, ditambah dengan tanah yang subur, ditambah dengan 2/3 laut, fauna dan flora yang ada di situ. Nah, kok bisa menjadi begini? Nanti kita bahas satu persatu bagaimana minyak, bagaimana batu bara, bagaimana uranium, bagaimana emas di Freeport. Bisa kita bahas satu persatu, asal-usulnya bagaimana, juntrungannya berjalannya kok sampai bisa menjadi begini. Nah, itu perlu kita gugat. Nah, terutama ya sebetulnya nggak boleh, tapi boleh sedikit. Terutama partai kita yang dari sejak awal berasal dari PNI tahun 1927 yang sudah mempunyai ideologi sangat jelas seperti yang saya gambarkan. Ini kita perlu kerjasama Pak Arief. Iya. Untuk membumikan hal-hal ini semua. Iya, baik Pak Kwik. Jadi pemirsa, ini sekedar informasi saja. Kalau Pak Kwik kan adalah seniornya di Partai PDIP ya Pak Arief ya. Pak Arief ini adalah seorang politikus muda yang sekarang sedang luar biasa ya. Ide-ide beliau berkaitan ekonomi. Pak Arief, ini saya menarik sekali tadi dari penjelasan Pak Kwik ya.
ternyata hidup layak bagi semua, Pak. Dan saya tahu juga di bukunya Pak Arif itu ada juga satu chapter khusus, Pak, yang membahas tentang hidup layak bagi semua, Pak. Bagaimana, Pak? Ekonomi Pancasila ini, apakah tadi dari penjelasan Pak Kwik itu kira-kira relevansinya dengan hidup layak bagi semua dengan semangat Pancasila, Pak Arif? Ya, sederhananya begini, hidup layak bagi semua itu, ya, dalam konteks manusia dewasa maksudnya dalam konteks ini adalah mereka bekerja juga yang layak. Nah, bekerja yang layak itu yang seperti apa? Ya, mendapatkan upah yang layak. Karena dengan upah yang layak itu kalau mereka berkeluarga, mereka bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian ya pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Pak Kwik, ketika di hari tuanya dia tidak terlantar. Saya rasa gagasan ini juga yang disampaikan oleh Bung Karno ataupun Bung Hatta ya, tentang perekonomian, proses pembentukan ya perekonomian Indonesia dan tujuannya. Nah, untuk mencapai satu posisi bekerja yang layak itu kan butuh pendidikan yang layak, butuh sistem kesehatan yang layak, butuh satu sistem mekanisme pasar juga yang sehat gitu loh. Kan kira-kira seperti itu sehingga kemudian tidak terjadi pasar, maksudnya dalam hal ini bukan hanya dalam konteks pasar komoditi tapi juga pasar tenaga kerja gitu ya, sehingga nggak terjadi apa yang dikatakan Pak Kwik tadi adalah eksploitasi de long parlong gitu. Nah, saya rasa beberapa hal ini saat ini sedang dicoba di crafting ya, dirajut oleh negara melalui pemerintah begitu menurut pandangan kami. Misalnya sebagai contoh begini, bagaimana kemudian kita meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok yang 99,9% tadi golongan usaha mikro kecil. Dari sisi omset aja mereka rata-rata saat ini mungkin kurang lebih kita bulatkan ya 70 juta per tahun. Itu omset loh ya, salesnya. Ya kan berarti kan rata-rata mungkin sekitar 6 jutaan per bulan gitu. Nah, itu kalau dipotong cost of production, mungkin sisanya katakanlah cuma 30%. Gitu, hanya 2,1 juta. Dan itu harus menghidupi anak-anak, harus menghidupi istri, harus mikirin sekolah, rumah, bayar listrik, dan lain sebagainya. Nah, that's why maka kemudian misalnya salah satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat golongan-golongan usaha itu tadi itu adalah salah satunya melalui mekanisme pembiayaan agar mereka punya modal kerja yang lebih bagus agar salesnya bisa lebih baik. Tapi itu nggak cukup. Yang lain juga adalah akses pasar, kan gitu. Akses pasarnya juga harus dibuka. Pak Kwik di dalam reform besar yang saat ini sedang dilakukan dan berjalan itu sekarang itu pemerintah itu ada PP nomor 7. Peraturan pemerintah nomor 7 tentang pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di mana misalnya di situ di salah satu yang dipersyaratkan adalah bahwa pemerintah daerah ya memiliki kewenangan untuk menetapkan bidang usaha tertentu yang sudah mapan dijalani oleh kelompok-kelompok usaha mikro dan menengah, ya terutama usaha mikro, itu tidak boleh dimasuki oleh usaha besar. Itu misalnya salah satu contoh dalam konteks untuk perlindungan dan menjaga akses pasar. Karena seringkali kemudian akses pasar yang udah mapan dari kelompok-kelompok mikro ini dianggap sebagai sebuah peluang dengan kekuatan modal, ini bisa dicaplok dengan mekanisme ya katakanlah misalnya proses digitalisasi yang ada terjadi sekarang gitu ya. Nah, itu diberikan koridor di situ. Kemudian hal lain misalnya mengenai tentang kewajiban bagi fasilitas publik yang bersifat komersial itu menyediakan 30% dari lokasi komersialnya itu untuk kelompok-kelompok golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini akses pasar. Tetapi itu juga nggak cukup. Ya kan, untuk butuh cari modal, butuh juga jaminan. Ya kan, selain memang juga pemerintah mengembangkan apa yang disebutkan dengan program penjaminan
melalui lembaga-lembaga usaha yang ada, tapi juga dilakukan distribusi aset. Distribusi aset melalui misalnya salah satunya itu adalah legalisasi aset tanah ya, maupun distribusi akses tanah melalui tanah-tanah negara. Sekarang tuh ada dari reform Undang-Undang Cipta Kerja itu terbentuk ada lembaga namanya Bank Tanah. Nah, Bank Tanah inilah yang nanti akan mengelola aset-aset reform dari proses agraria reform itu. Ya, baik misalnya terhadap HGU yang sudah selesai masa berlakunya, yang kemudian tidak diperpanjang dan dikembalikan kepada pemerintah. Nanti akan dikelola oleh Bank Tanah dan kemudian dialokasikan untuk kepentingan publik, baik untuk perumahan, sehingga kemudian orang yang bekerja itu ya itu dekat dengan tempat bekerjanya. Kalau sekarang kan mungkin bisa 2 jam, bisa 3 jam dari rumahnya kalau misalnya dia bekerja di Jakarta, karena harga naik secara terus-menerus begitu misalnya, sehingga kemudian kemampuan untuk beli dari upah yang diterima itu makin lama makin paritasnya itu makin lebar gitu. Dan untuk itu negara harus hadir. Saya rasa saya sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kwik tadi, inti dari seluruh proses untuk memumikan Pancasila itu adalah institutional crafting ya. Institutional crafting itu bukan hanya dari sisi kelembagaan publiknya, tetapi juga dari sisi aturan-aturan publiknya. Termasuk dalam hal ini di dalam buku saya tulis di situ adalah partai politik juga harus mengalami proses reform ya. Kalau kita bicara mengenai negara-negara yang diceritakan oleh Pak Kwik, itu bagaimana partai politik membangun aliansi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang didasarin oleh, maksudnya kelompok-kelompok kepentingan publik ya, buruh gitu misalnya seperti itu, petani, dan itu diperjuangkan sampai dengan pada level keputusan-keputusan publik, tingkat undang-undang maupun tingkat-tingkat aturan yang terkait dengan alokasi dan distribusi sumber daya, baik itu pembiayaan maupun dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Dan ini memang kata kunci yang paling penting menurut pandangan kami adalah crafting institution itu, membangun peranata, membangun kelembagaan yang sifatnya kontinum. Nah, untuk itu bagi konteks Indonesia ya, menurut pandangan kami, kita juga memerlukan satu konsensus yang bersifat sustainable. Ya, yang bersifat sustainable artinya begini, Pak Kwik ketika beliau memerintah itu kan menciptakan satu undang-undang, ya, mewariskan, ya, melegasikan satu undang-undang nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ya, sistem perencanaan pembangunan nasional yang diterjemahkan tentu dari Undang-Undang Dasar ya salah satunya. Nah, proses perubahan konstitusi kita itu melakukan satu perombakan yang mendasar juga terkait dengan apa yang kita sebut dengan garis-garis besar daripada haluan negara. Nah, sebagai sebuah negara yang keanekaragamannya besar, bukan hanya dari sisi penduduk ya maupun golongan, tetapi juga wilayah, menurut pandangan kami konsensus bersama dalam satu overall planning ini menjadi penting ya. Sehingga kemudian kita tidak hanya tergantung kepada proses pembentukan perencanaan pembangunan yang didasari oleh visi misi presiden gitu. Ya, kalau visi misi presiden kan seolah-olah itu kan winners takes all ya. Padahal kan negara ini harus dibangun oleh seluruh stakeholders gitu, dan proses untuk merumuskan itu harus ada koridornya menurut pandangan kami, dan kami melihat bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat juga lagi berproses ke sana untuk menyusun semacam pokok-pokok haluan negara. Karena kalau kita berangkat aja ya seperti negara-negara tetangga Malaysia ataupun Thailand, overall planning yang mereka masih menjalankan secara terus-menerus satu sistematika perencanaan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Walaupun kemudian
pemerintahannya dukungan politiknya berubah gitu ya. Partai politik ataupun ruling partinya berubah di government. Ya, ruling partinya berubah. Tetapi begitu juga Jepang. Jepang juga sama. Ruling party bisa berganti gitu, tetapi konsensus untuk pembangunan katakanlah 5 tahun yang akan datang. Kemudian itu terus-menerus tetap disepakati lah kira-kira. Seperti dan ini yang menurut pandangan kami yang juga menjadi penting dan itu dipesankan oleh oleh seorang ekonom ya dari Cambridge yang saya tulis di situ, Paul Collier, bahwa pembangunan ekonomi tanpa diikuti dengan pengembangan penguatan peranata kelembagaan politik itu juga akan menghadapi hambatan yang cukup serius di masa-masa yang akan datang. Darren Acemoglu juga menyatakan hal yang sama. Kenapa misalnya Meksiko yang umurnya mungkin lebih tua dibandingkan dengan Amerika Serikat bisa tertinggal jauh misalnya dalam kemajuan ekonomi dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu misalnya seperti itu. Itu terkait memang bukan hanya membangun ekonomi tapi juga membangun peranata kelembagaan termasuk kelembagaan di bidang politik. Nah itu kemudian yang ketiga menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Kwik ya tentang esensi manusia dalam kehidupan ekonomi dalam perspektif Pancasila gitu. Nah kalau kita berkaca kepada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab gitu, esensi manusia dalam kehidupan ekonomi direkognisi ya manusia sebagai pelaku ekonomi misalnya beraktivitas untuk mengoptimumkan sumber daya yang ada berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Tetapi ada koridornya kan gitu ya. Sebagai sebuah manusia itu intinya ya lu ya jangan greedy gitu kira-kira kan karena ada hak orang lain ya. Kalau ini kita bicara negara gitu maka kemudian kan koridornya ada adil dan beradab gitu. Adil itu kan yang menjadi kata kunci. Nah, beradab itu juga adab itu bisa dua sisi ya kita lihat ya. Adab dalam perspektif tindakan ya. Adab dalam perspektif ya peradaban. Ya kan peradaban ya kemajuan civilization gitu loh. Kira-kira seperti itu pencapaian yang harus kita dapatkan dalam pembangunan nasional begitu misalnya dari yang berbasis pertanian menjadi industri, jasa dan seterusnya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi intinya bahwa Pancasila itu tidak menafikan kedudukan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi diingatkan bahwa sumber daya alam ataupun resources itu bersifat scarcity. Sementara manusia itu jumlahnya lebih banyak, katakanlah misalnya dari sumber daya yang ada. Kebutuhan itu juga lebih banyak. Dan itu yang harus ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Yang ngatur ya negara. Ya kan? Tetapi dalam negara ada institusi, ada peranata-peranata gitu ya. Termasuk di dalamnya saya katakan ada golongan ekonomi, ada golongan sosial, ada juga golongan politik gitu. Itu Pak Hisar. Baik, jadi dua pendapat yang menurut hemat saya sebetulnya adalah sudah mulai dapat nih kerangka ekonomi Pancasila. Jadi kalau saya melihat gini Pak, pengalaman di beberapa negara juga kita melihat kan sebetulnya bagaimana sistem ekonomi yang kita anut dan kita terapkan itu setidak-tidaknya kan harus mampu nih Pak Arief dan Pak Kwik, bagaimana penduduk itu kalau bisa jangan menjadi beban, harus menjadi modal bagi pembangunan. Tentunya kan pilarnya ada 3 nih Pak. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Kwik sama Pak Arief tadi Pak. Pilar pertama kan sebetulnya kan akses mereka kepada pendidikan, akses mereka kepada kesehatan, akses mereka kepada kesempatan ekonomi. Yang tentunya kan harus dibangun dalam satu sistem kelembagaan yang sangat baik begitu Pak. Pak Kwik nih Pak, jadi menarik nih Pak. Sebetulnya bagaimana Pak relasi pelaku dan kondisi pasar pada sistem ekonomi Pancasila kita Pak, untuk bisa membuat tadi bagaimana kita agar penduduk itu tidak menjadi beban tetapi menjadi modal Pak. Saya kira tadi semua penjelasan Pak Kwik tadi kan mengarahnya ke sana nih Pak Kwik ya. Bagaimana Pak Kwik?
Jadi begini, sebetulnya yang dikatakan tadi semua benar. Tetapi ketika kita merdeka dan presidennya Bung Karno selama 25 tahun, Bung Karno itu dihadapkan kepada sebuah negara merdeka yang terdiri dari 17.000 pulau dan 5.000 pulau dihuni. Sedangkan yang penghuninya padat atau cukup untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan itu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Tapi yang lain-lain kita tidak pernah mendapat informasi apa-apa. Itu pertama ya. Jadi terus kemudian tadi yang dikatakan oleh karena Bung Karno dihadapkan kepada negara yang seperti itu, yang oleh Belanda selama 300 tahun dijadikan korban atau objek sebagai divide et impera, diadu domba untuk dikuasai. Bung Karno dengan seluruh angkatannya harus menjadikan ini satu bangsa. Dan beliau diberi waktu 25 tahun. Sejarah memberi waktu 25 tahun. Itu kan luar biasa, penugasan yang hampir tidak mungkin. Akan tetapi apa yang diperoleh? Sampai hari ini kita berbicara dengan siapapun juga di seluruh Indonesia, saya warga negara Indonesia. Negara kesatuan ada. Ketika Bung Karno di dalam proses, itu negara yang tua di Belgia itu saling bunuh-membunuh karena perbedaan bahasa. Irlandia dan Inggris sampai sekarang masih bermusuhan. Dulu bermusuhan berdarah perang oleh karena perbedaan agama. Sekarang dengan adanya Brexit, Scotland ingin merdeka. Bayangkan, dan di Indonesia ada. Pernah ada ini ingin merdeka, ini ingin merdeka. Tetapi kan oleh Bung Karno ya antara persuasi tetapi juga antara kekuatan senjata dong. Oleh karena tokoh-tokoh mereka dalam Sumpah Pemuda sudah bersumpah untuk menjadi satu negara. Nah, yang saya ingin katakan, Bung Karno belum sempat membangun ekonomi. Tetapi ketika Bung Karno dijatuhkan, itu sudah infrastruktur politik sudah lumayan sekali. Negara sudah lumayan tapi miskin. Tetapi Bung Karno mengetahui persis kekayaan yang ada di bawah perut bumi Indonesia. Persis. Nah, istana dibanjiri oleh perusahaan-perusahaan asing, CEO asing, yang minta izin untuk mengeksploitasi sumber daya minyak macam-macam. Lalu Bung Karno menolak. Beliau memberi perintah kepada Khairul Saleh sebagai Waperdam, Wakil Perdana Menteri waktu itu. Tetapi bertanggung jawab khusus mengenai sumber daya alam, berikan sedikit saja secukupnya devisa yang kita butuhkan. Ibu Megawati kita yang baru berusia 16 tahun bertanya kepada Bung Karno, ini ceritanya Ibu Mega kepada saya langsung. Mengapa tidak boleh? Dia mengatakan, Des, kalau memanggil Ibu Mega kan Kades. Des, kita tunggu sampai kita mempunyai insinyur sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah Bung Karno jatuh? Langsung saja pada bulan November tahun 1967, Time Life Corporation mengambil inisiatif dan membiayai sebuah konferensi di Jenewa antara pemerintah Indonesia dan counterpartnya bukan pemerintah. Counterpartnya adalah IGGI, IMF, World Bank, Asian Development Bank, dan korporat-korporat besar di bawah pimpinan David Rockefeller. Kami diwakili oleh semua menteri. Yang paling top Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik sebagai triumvirat. Disebut triumvirat bersama dengan Pak Harto. Bawahnya adalah semua ekonom yang disekolahkan di Berkeley,
oleh Ford Foundation, dan semuanya sudah jadi menteri di bawah pimpinan Wijaya Niti Sastro. Nah, sekarang saya tidak akan, karena itu sudah ditulis oleh orang-orang Amerika sendiri. Jeffrey Winters, Power and Motions, muridnya dia Bradley Simpson, Economics with Guns. John Pilger juga sudah pernah menulis itu semua. Disitulah Indonesia dihabisi. Dalam waktu 3 hari, Indonesia dihabisi. Jadi dibagi. Freeport untuk Amerika ini, untuk ini untuk Eropa sudah dibagi habis. Sampai sekarang masih berlaku kontrak itu. Nah sekarang Pak Arief tolong, oleh karena di dalam pemerintahan itu mempunyai akses kepada data yang sebenarnya seperti apa. Sebetulnya berapa persen yang dikuasai oleh asing. Dan kalau semua itu kita bagi manfaatnya, berapa persen jatuh ke perusahaan asing untuk minyak yang sekarang udah habis, nggak relevan tapi masih ada sedikit lah. Dan berapa persen yang jatuh ke Indonesia dengan akal-akalan cost recovery. Ya. Walaupun production sharingnya 85% Indonesia, 15% asing. Tetapi dengan alasan cost recovery, dengan inflasi dan lain-lain, dan harus dibayar dengan natura, dengan minyak, akhirnya bagian Indonesia menyusut. Yang saya ketahui terakhir tinggal 60% mungkin sekarang sudah, tetapi sudah tidak relevan lah, oleh karena kita sudah impor neto kan, asset of export dari minyak. Tapi bagaimana batu bara? Banyak sekali pengusaha Indonesia yang kaya raya karena batu bara, banyak sekali. Dan yang saya pertanyakan nomor 1, batu bara, semua kekayaan yang ada di bawah perut bumi, itu yang membuat siapa? Yang berjasa untuk membuat ini siapa? Kan tidak ada. Itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Siapa? Rakyat. Bangsa Indonesia semua manusia sama. Kok diberikan kepada swasta asing? Swasta Indonesia pun saya nggak mengerti. Mengapa swasta Indonesia bisa mendapat tambang batu bara? Bisa mendapat tambang. Dan yang aneh, coba tolong diselidiki. Tambang batu bara itu milik seorang warga negara Indonesia. Tetapi yang mengeksploitasi siapa? Dia kan hanya dipakai untuk Indonesiaan. Ini loh orang Indonesia kami. Tapi sebetulnya di belakangnya yang mengendalikan kan asing semua karena tidak punya teknologi, tidak punya modal. Coba kita teliti satu persatu yang punya batu bara. Tapi betul-betul diteliti. Di belakangnya asing. Nah, jadi karena kita baru membangun ekonomi dengan sumber daya alam, Bung Karno sudah mengerti, sekolahkan supaya dikelola sendiri, karena ini adalah modal awal yang luar biasa besarnya, modal awal yang bisa menghabiskan cash luar biasa kalau dikelola sendiri oleh pemerintah, tapi langsung diberikan kepada asing. Pak Harto memikirkan mengenai manufacturing industry. Kita jangan mimpi lah. Manufacturing apa? Kalau manufacturing kerajinan tangan segala macam kan tidak ada artinya nilai. Akan tetapi otomotif saja tidak sampai. Yang paling tradisional otomotif tidak bisa membuat. Mereknya pun semua merek asing. Kijang yang bagian terbesar dari komponen dibuat di Indonesia namanya kan Toyota. Semuanya merek-merek asing. Ini sekarang di mana insinyur Indonesia yang dikatakan oleh Bung Karno ini, itu ada. Tetapi yang paling menyedihkan mereka adalah menjadi pegawai gajian dari majikan-majikan korporat-korporat besar asing maupun korporat-korporat besar bangsa Indonesia sendiri sebagai orang swasta menguasai kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia. Dia tidak ikut membuat, tapi mereka oligark kekayaan ini yang Indonesia. Nah, ini perlu difikirkan secara mendalam dan kita gugat kembali. Ya, apakah realistis? Realistis. Kalau kita mempunyai keberanian,
bukan kematian perang, pasti kalah lah, nggak punya senjata nuklir, nggak punya apa-apa, pasti kalah. Bukan itu. Tapi saya mempunyai pengalaman. Ketika saya Menko, saya menerima warisan dari 2 Menko. Yang satu Pak Ginanjar, yang satu Pak Suhut atau lupa lagi ya. Karena zaman Pak Harto ada 2 Menko, pada akhir zamannya Pak Harto 2 Menko. Yang satu Menko urusan pembangunan, yang satu Menko lengkapnya. Mereka mengatakan, oh Pak Hartarto. Dia mengatakan, karena kita udah kenal, jadi nggak formal. Quick, this is your bloody mission impossible. Apa itu? Pak Harto memberikan lisensi kepada anaknya membangun listrik swasta yang disebut IPP, individual 27 perusahaan Amerika, yang Indonesia sebetulnya milik orang Amerika. Dan mereka boleh menentukan harga jual. Sedangkan transmisi dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, mereka menjualnya dengan harga mahal, kita kan rugi besar. Mereka untung besar kan. Kerugiannya 30 miliar dolar per bulan, per tahun. Kamu yang harus menyelesaikan this mission impossible. Saya Menko, Menteri ESDM-nya Pak SBY. Jadi ya kita harus selesaikan. Kita panggil semua 27. Saya mengatakan begini, kami mengetahui bahwa kontrak sudah kami tanda tangani, ngerti. Tetapi tuan-tuan yang terhormat kan mengetahui bahwa ini adalah kontrak yang koruptif. Yang koruptif sifatnya dan mengakibatkan kerugian kami 30 miliar per bulan. Please, be reasonable. Jadi kurangilah keuntungan Anda yang berlimpah-limpah itu, kami tetap rugi. Tetapi kerugiannya jangan sampai 30 miliar. Tolong, kalau mau bekerja lama. Kalau ini begini terus caranya, saya tidak bisa menjamin bahwa rakyat akan bangkit melawan tuan-tuan sekalian. Akhirnya satu persatu berunding. Jurundingnya Pak Kuntoro, Mangun Subroto, dipimpin oleh Pak SBY. Nah, saya tentu terlibat sebagai Menko, tapi kan saya bukan kementerian yang punya hak memutus mereka semua. Cukup berhasil, saya lupa angka-angkanya, tetapi drastis. Harus punya keberanian seperti itu mengenai utang. Ya, misalnya, harus punya keberanian untuk mengatakan begini loh, di seluruh dunia, itu dimanapun di perguruan tinggi apapun diajarkan. Kalau memberi utang kepada orang, Anda itu mesti menilai dia bisa bayar kembali apa tidak. Dan kalau yang bersangkutan terbuka, Anda yakin bisa membayar kembali, nyatanya tidak bisa membayar kembali, Anda kan ikut bersalah. Ikut bertanggung jawab. Jadi saya minta pemotongan, haircut, minta perpanjangan, segala macam. Itu saya jalankan di Paris Club. Instead of 2,6 miliar yang tidak mampu dibayar 1 tahun, dengan cara demikian mendapat 3 tahun sekaligus. Jadi mereka bisa diajak bicara, tapi kita mesti rasional, argumennya yang kuat, buktinya yang kuat. Saya mengatakan bangsa Indonesia ini sedang dilanda korupsi, dan tuan-tuan yang terhormat dari seluruh dunia ini mendukung para koruptor Indonesia untuk menghabisi kekayaan alam kita. Is that reasonable? Dan kalau tuan-tuan bersikap demikian, apakah tidak bisa dipahami bahwa Indonesia lebih menjurus ke kiri ideologinya? Nah, dengan pembicaraan seperti itu, saya mengalami, tetapi saya sekaligus heran. Semua dirjen yang menunjang, yang ikut di dalam rapat-rapat, ini kan pernah semuanya rata-rata bersekolah di sekolah perguruan tinggi. Apakah mereka tidak pernah berdebat sangat keras
Mengapa menghadapi orang-orang asing? Di sini kok begitu lunak? Maka terjadilah menurut saya yang oleh Bung Karno ditakuti setengah mati. Kita nanti sudah merdeka, hati-hati. Bisa menjadi a Nazi van coolies and a coolie under the Nazis. Yang berarti kita ini nanti akan tetap bisa menjadi bangsa yang terdiri dari kuli-kulinya orang asing di dalam negeri sendiri dan menjadi kuli di dalam pergaulan antar bangsa. Apakah hal ini sudah terjadi atau belum? Saya tidak mau mengatakan apa-apa, oleh karena saya tidak mau mengkritik, tidak mau apa, dan saya juga tidak punya data yang akurat. Please, masukkan. Ya, jadi sumber daya alam yang begitu mahal, sebetulnya modal awal untuk melakukan segala-galanya. Lulusan luar negeri Indonesia terbaik, tarik kembali. Bagaimana caranya? Jadi ini yang saya bicarakan, ini semuanya praktek, nggak ada yang ideologi, ini praktek semuanya. Jadi tadi itu SDA sudah dirampok, bagaimana cara. Sekarang sistem penggajian, yang jujur lah. Saya baru membaca 3 hari yang lalu, KPK gajinya 5,6 juta. Tunjangan ini, totalnya 300 juta sebulan. Ahok dipuji, luar biasa. Sebagai gubernur, dia di acara Mata Najwa terbuka loh, acara. Najwa tanya, Najwa Shihab, Anda mendapat yang namanya dana operasi gubernur apa tidak? Ya. Berapa? 1,7 miliar sebulan. Habis atau tidak? Habis. Lalu Najwa mengatakan untuk apa semua? Ya kan banyak yang minta saya sebagai gubernur. Waktu zaman saya, dana operasi menteri itu 100 juta. Gajinya cuma 12 juta. Dan boleh saya tanya, Budiono sebagai kolega Menteri Keuangan, ini boleh untuk apa? Apa saja dan tidak akan diaudit kecuali jangan beli mobil. Ini kan lucu kan. Jadi ini dibuat jelas lah. Ini gajimu memang sekian. Nah, kalau ada kok lucu ya nggak lucu dong. Dia berbakti kepada seluruh bangsa Indonesia 300 juta dianggap aneh. Seorang CEO perusahaan swasta berbakti kepada seorang cukong digaji 500 juta normal. The whole value lain. Kita bandingkan negara yang paling dekat, Singapura. Perdana Menterinya gajinya jauh lebih tinggi dari Presiden Amerika Serikat. Terang-terangan. Jelas. Gitu. Nah itu satu ya. Terus kemudian ini mengenai partai-partai politik. Saya itu masuk partai politik setelah diumumkan di Kompas bahwa Pak Harto menyederhanakan partai yang banyak menjadi 3. Yaitu Golkar bikinannya dia sendiri, PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI. DPP-nya, fotonya, wah ini waktunya saya berpolitik, saya masuk PDI. Lalu yang beragama Islam satu PP, P3. Saya senang sekali dengan penyederhanaan yang 3 partai itu. Nah itu berjalan, lalu kemudian dengan kesulitan yang luar biasa yang saya ceritakan tadi, saya dipanggil oleh Pak Murdiono. PDI sebagai partai apa punya ideologi, mempunyai gambaran yang jelas mengenai ideologi negara ini. Ya, jelas. Dari partai politik dia bilang, jelas. Coba jelaskan kepada kami, kepada saya. Saya katakan, PDI itu adalah PNI yang didirikan tahun 1927 oleh Bung Karno, sekjennya Manai Sofyan. Partai yang tertua nomor 2 di dunia, di Indonesia, sorry. Partai yang pertama PKI, tapi kita udah nggak bicara soal itu lagi. Jadi ini partai yang punya ideologi betul-betul tentang bagaimana nasionalis itu sudah memikirkan sejak tahun 1927. Partai P3 itu yang menyinari
kegiatan-kegiatan politik yang menyinari kehidupan bernegara ini dengan nilai-nilai agama yang mulia. Golkar namanya saja golongan karya. Itu pegawai harus nurut ideologi yang ditentukan oleh PDI. Kemudian hanya senyum, berani mati ya, berani-beraninya ya mengatakan Golkar hanya pekerja yang disuruh-suruh gitu. Nah, ini juga sekarang menjadi sangat penting, relevan. Saya tidak akan memberikan ini bagaimana partai politik begitu banyak, lalu mereka jelas oportunis kan. Tadinya memusuhin, tetapi ditawarin jabatan menteri mau bergabung semuanya. Tapi ideologinya apa? Yang dikatakan Pak Arief, presiden ganti, semua ganti. Kami sudah. Pak Harto sudah membuat GBHN. Setelah GBHN tidak ada karena reformasi, ada undang-undang tertentu, saya lupa nomornya. Bappenas harus membuat rencana pembangunan jangka menengah RPJP. Setiap tahun harus ada Musrenbangnas. Ini di mana sekarang? Di mana sekarang? Zaman saya saja, saya sedih sekali. Kami membuatnya luar biasa. Dan orang-orang yang terpandai di Indonesia di dalam birokrasi itu berkelompok di 2 tempat. Yang satu Bank Indonesia, yang satu di Bappenas. Coba cek. Itu ketika saya PhD-nya 87 orang dari universitas terbaik di dunia. Itu bekerja setengah mati, tapi yang jadi menteri, pemimpin partai, nggak mau baca, males. Sekarang lebih parah lagi, karena anggota DPR-nya kaum para artis. Jadi mereka bergabung ini dengan ideologi apa gitu. Ini perlu kita pikirkan bersama. Jadi kita ini semuanya sudah punya. Untuk menjaga jangan sampai ada jadi oligark, konglomerat besar. Kita punya undang-undang anti monopoli, punya KPPU, diberi duit, diberi anggaran. Kita punya Kementerian Usaha Kecil, Koperasi, ada, menterinya ada, semua ada. Tapi kok menjadi begini setelah 75 tahun? Itu pun diaudit sama sekali, saya kira. Jadi kita kuah pikiran itu sudah cukup lekam lah. Tapi masih bisa dilengkapi sangat mudah. Jadi kalau pergi ke mereka, saya mau belajar soal ini, pasti mereka membuka semuanya. Karena kita tidak punya musuh. Di dunia ini kita tidak punya musuh, pasti dibuka semua. Tetapi apa yang terjadi? Yang apa istilahnya kalau anggota DPR kunjungan kerja itu mereka kan tidak belajar, mereka berbelanja kan. Ini mesti didisiplinkan semua menurut pendapat saya. Sedih saya melihat ini semua sekarang gitu. Sekian dari pihak saya masukannya. Baik, sebelum ini pemirsa ada satu yang menarik sebetulnya ingin saya tanyakan sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini. Pak Arief nih Pak, bicara mengenai ekonomi Pancasila. Bagaimana sebetulnya ini Pak bisa kita pastikan itu akan bisa mengawal tujuan kemerdekaan kita Pak Arief? Ya, yang pertama dia harus walking ya. Walking itu dia harus menjadi tindakan. Ya, menjadi tindakan. Kemudian yang kedua ya tentu harus ada keberanian untuk melakukan satu kalau istilahnya saya itu mungkin politik banting setir gitu ya, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kwik tadi. Dan ini memang membutuhkan konsensus kerja bersama dari seluruh stakeholders ya, bukan hanya Pak Presiden Jokowi semata, bukan hanya partai politik tertentu saja seperti halnya PDI Perjuangan gitu, tapi seluruh parpol dan unsur dari masyarakat ya, itu juga menjadi penting ya. Jadi intinya adalah ya, Pancasila itu harus terwujud dalam tindakan.
tindakan politik, bukan political discourse, tapi ya dalam tindakan yang diinstitusionalisasi melalui kebijakan-kebijakan publik, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya, yang kemudian direkognisi oleh rakyat, menjadi sebuah kenyataan yang dirasakan gitu. Dan saya rasa komitmen itu ada ya pada saat ini kita sedang melakukan ataupun berproses apa yang disebut dengan grid, satu transformasi besar, satu migrasi besar, walaupun memang tidak mudah, tapi proses itu sedang menuju ke sana ya menurut pandangan kami, dan ini memang membutuhkan dukungan yang kuat ya. Satu komunitas epistemik juga harus dibangun untuk dan diperbesar gitu ya, agar kemudian proses-proses tindakan ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Kalau menurut pandangan kami seperti itu, Pak Hisar. Mungkin Pak Kwik juga Pak, ini tadi saya mendengar dengan seksama Pak, masalah peraturan dan pengaturan pemerintah Pak. Menurut Pak Kwik Pak, pada penerapan sistem ekonomi Pancasila kita Pak, bagaimana sebetulnya menurut pandangan Pak Kwik ini Pak, masalah peraturan dan pengaturan pemerintah Pak? Ya, gampang sekali. Oleh karena apa? Oleh karena kita ketika mempelajari negara-negara yang sebetulnya welfare state betul-betul, jadi yang nomor 1 sekarang ini Norwegia, ikut campur tangan pemerintah 70%, sukarela. China juga semua perusahaan 70% dimiliki oleh BUMN negara, akan tetapi lain. Alasannya lain, dari 100% menjadi lebih bebas, tetapi pemerintah pun ikut mekanisme pasar. Nah, jadi kita tinggal pergi atau ke China, bagaimana caranya ngatur, atau kemana-mana lah, belajar China bagaimana. Karena sekarang ini sama semua, cuma pengaturannya saja yang berbeda, konkretnya. Nah, kita ke welfare state yang nomor 1 lah supaya tidak terlampau banyak, pergilah ke Norwegia, bagaimana ngaturnya. Nah, koperasi, pergilah ke Swedia. Karena Swedia dulu, sekarang saya tidak tahu, mungkin masih, itu 90% dari retail store itu konsum, itu dalam bentuk koperasi. Belanda juga, susu bendera itu koperasi. Nanti bisa kita bicarakan perkembangannya dari nol, karena saya mengetahui, saya kenal mereka, saya mengetahui sampai menjadi Rabobank. Itu Raiffeisenbank, koperasi petani Jerman. Bo itu Burenlandbank, Bur itu petani. Mereka bergabung menjadikan Rabobank yang begitu raksasa sekarang. Asal-usulnya koperasi loh. Di Indonesia saya cuma melihat satu, yaitu Bumi Putra yang dibangun oleh 3 guru zaman kolonial dan bisa menjadi begitu besar, tetapi akhirnya hancur juga. Mungkin terkena korupsi. Jadi penyakit korupsi ini memang luar biasa, juga harus diberantas. Nah, saya cuma menurut pendapat saya ya, satu-satunya partai yang mempunyai amanah dan diberi amanah tugas historis sejarah untuk mempunyai arah ideologi yang sangat jelas, dan sekarang sudah waktunya setelah 75 tahun merdeka untuk membumikan, adalah PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan harus menjadi pelopor kalau masih mau mentolerir adanya demikian banyaknya partai dan bermunculan terus. Tetapi kalau bisa dengan reasoning, dengan mengembalikan ke partai yang jumlahnya sedikit, Amerika Serikat cuma 2, Inggris cuma 2, Belanda banyak, Belgia banyak. Tetapi ada mekanisme tertentu yang membuat mereka teratur. Itu kita bahas lain kali kalau ada minat gitu. Jadi itulah. Jadi sebetulnya
sekarang, dulu sulit, tapi sekarang ini gampang sekali, tinggal pergi ke mereka kok. Tinggal pergi ke mereka belajar, dan belajarnya praktis lagi. Tanya sama dirjen-dirjen mereka itu bagaimana. Saya saja di sini punya 2 buku tebal, yang satu kumpulan Social Security, yang satu kumpulan seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi cuma ya bacanya sudah berusia begini, hurufnya kecil-kecil. Nah, yang sekarang masih aktif itu belajar praktek, bukan teori-teori di ruang-ruang perkuliahan itu. Oke, baik Pak Kwik. Ini sangat menarik ya, perbincangan kita sudah sangat begitu panjang. Ada 2 tokoh di sini, tokoh PDIP senior dan tokoh PDIP bukan tergolong muda sebetulnya, tapi tokoh yang lagi naik daun. Pak Arif, ini kita membuka kesempatan Pak untuk hari-hari yang akan datang. Tadi ada satu masalah menurut hemat saya juga perlu kita diskusikan lebih panjang, masalah institutional economics ya, ekonomi kelembagaan Pak. Karena memang pemerintah kan saat ini sudah memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, tapi kan kelembagaan kan menjadi persoalan penting juga Pak. Nanti kita Pak Kwik ya Pak, satu episode khusus Pak ini kita membahas masalah bagaimana sebenarnya kelembagaan ini bisa kurang begitu optimal sekarang Pak, kebijakan pemerintah. Nah baiklah Pak Kwik, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Pak Arif sudah hadir di studio, bincang-bincang yang sangat luar biasa, sangat konstruktif. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami seputar relevansi dan penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Pastikan Anda terus memperbaharui informasi seputar ekonomi di program IB KKG Morning Talk. Jangan lupa ya pemirsa, tetap like, comment, dan subscribe channel YouTube Pak Kwik. Karena Pak Arif sudah punya channel YouTube sendiri Pak. Jadi silakan para pemirsa subscribe ya, like dan komen channel beliau. Dan juga kampus kita Pak Arif juga punya channel sendiri, channel kita IB Quick&Gi. Seluruh perbincangan kita di studio ini bicara mengenai pendidikan, ekonomi, kesehatan, itu semua selalu kita upload di 2 channel ini Pak Kwik. Untuk itu saudara, nantikan kita di topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Kwik. Terima kasih Pak Arif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat siang semuanya. Siang.